Kita akan menyambung ke isi kemahan pelajaran kita sampai halaman 106. Betul? Iya, yaitu dan ada 4 hal yang dapat menerangi hati. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'atun min nuril qalbi batnun ja'i'un min hadirin wa suhbatus salihina wa hifdzudz dzunubil madiyati wa qasrul amali. Dan ada 4 hal yang dapat menerangi hati. Hati itu kalau dia terang, bawaannya itu pasti bersih. Ibaratnya itu pikirannya hanya berisi hal-hal yang positif. Bagaimana cara memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, macam mana supaya meningkatkan ibadah, ya, macam mana mengurangi dosa atau bertaubat, macam mana berbekal untuk kebutuhan atau jelas kehidupan kita di akhirat. Nah, itu tanda hatinya itu terang, bersih gitu. Karena tidak semua orang punya hati model kayak begitu. Ada hati orang tuh ya, isinya tuh macam mana duit aja bertambah. Ya, otaknya cuma itu aja. Nah, itu didukung dengan pikirannya, macam mana cara mendapatkan duit bertambah tadi. Wah, kita harus nambah bisnis ini, harus buka lahan ini. Itu otaknya macam itu. Ya, tidak ada cerita, ya awak jelas banyak punya dosa, macam mana cara mengurangi dosa nih. Tidak pernah terpikir macam itu. Ya, ini jelas awak sembahyang balang kambingan, macam mana caranya ngodoi supaya cepat selesai. Tidak akan pernah ada pikiran model kayak begitu bagi orang-orang yang hatinya itu kotor, atau hatinya itu bisa dikatakan ya pingsan atau mati lah. Ya, nah ini diberikan beliau tips ada 4 nih supaya hati kita terang kayak tadi itu, hati yang jernih, hati yang bagus. A, yang pertama, perut yang lapar. Nah, arti perut yang lapar ini ya boleh diarahkan kepada makan tapi sedikit, ya, atau boleh juga diarahkan kepada sering berpuasa. Nah, intinya itu jangan sampai kebanyakan makan yang memberatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kalau perut yang lapar itu kan berarti bawaannya mestinya ringan. Ya, istilahnya itu bawaan ringan badan ini sehingga membuat kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perut yang lapar? Karena dapat mendorong untuk bangun malam. Nah, dan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Logikanya kan kalau mudah bangun malam ya tentu waktu jadi produktif. Dia bangun tidak disia-siakan, dimanfaatkannya dengan berbagai macam pemanfaatan. Macam tadi, kalau kira-kira memang tidak punya tanggungan wajib bangun malam, ya berarti mungkin dia bekerja, melakukan tahajud atau qiyamul lail. Kira-kira agak timbul macam bosan qiyamul lail, mungkin dia berzikir atau mungkin dia baca Quran. Nah, terserah. Jadi produktif. Coba kalau kita sebelum goreng makan bertambah pula kenyang, kecil kemungkinan bisa mau bangun tengah malam tuh. Kenapa? Berat bawaannya. Nah, jadi itu tadi kenapa positif sekali dengan menyedikitkan makan atau perut yang lapar tadi, ya karena memang seperti itu dampak umumnya itu seperti itu. Kemudian yang B atau yang kedua untuk menerangi hati itu berteman dengan orang-orang yang solih. Nah, penting sekali berteman dengan orang solih, itu pun sebenarnya mengantarkan, cuman bukan semata-mata bertemannya, manfaat berteman dengan orang solih itu. Bukan itu tujuannya, tapi ketika kita berkumpul dengan orang soleh, biasanya orang soleh itu punya kelebihan-kelebihan, ya, itu tadi, lebih amalnya, lebih tawaduknya, lebih akhlaknya. Nah, manfaat kita berkumpul sama orang soleh, ngambil itunya tuh, supaya mendorong kita, memancing kita bisa mengumpati, bukan sekadar kenal handar, apalagi sering berfoto bersama. Nah, ya misalnya sering pula diposting misalnya di ruang tamu kita teret 20-30 rupanya pernah pengalaman foto sama ini ulama ini, habib ini, kiai ini. Wah, itu kata orang hebat kau ya, jelas misalnya ya ngomong gitu. Tidak ada kayak gitu. Ya, karena kalau semata-mata hanya sekadar jangankan cuman sekadar berfoto ya. Nah, kita sudahlah, fakta sejarah sudah tidak bisa dipungkiri.
Kalau hanya sekedar berkumpul dan melihat berdekatan itu sudah bisa memberi manfaat, mestinya Abu Lahab tidak akan mungkin masuk neraka. Ya, orang-orang yang sezaman sama Rasulullah mestinya selamat semua. Nah, tapi buktinya kudrat iradat Allah, mereka berkumpul sezaman, tapi mereka tidak ittiba. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, ngikut-ngikut tuh ittiba tuh. Kurang apanya Kan'an anak Nabi Nuh, ya, kurang apanya istri Nabi Lut. Nah, seakan-akan seperti itu. Kurang apanya Fir'aun berkumpul sama Nabi Musa. Beda contoh terbalik Musa Samiri. Sesama Musa nih. Musa yang Nabi dan Rasul justru besarnya bersama Fir'aun. Tapi dia tidak sama sekali terpengaruh dengan Fir'aun. Beda sama Musa Samiri. Musa Samiri itu justru dididik dari kecil oleh malaikat Jibril. Mantap kan? Sayyidul Malaikah. Ya, junjungan para malaikat. Tapi ujungnya apa Musa Samiri itu? Musa Samiri jadi dajjal. Ya. Nah, beda kan? Jadi itu jadi pelajaran berharga, kita boleh bagus mendekati orang soleh itu bagus. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Mendekati orang soleh itu ambil manfaatnya itu. Karena orang soleh ini sekali lagi diberi Allah kelebihan-kelebihan dalam sisi-sisi. Ini kalau orang soleh itu ada yang hobinya berzikir, berarti sisi itu. Ada yang hobinya itu dibaca Quran, berarti sisi itunya kita ambil. Ada yang orang soleh itu ibaratnya cuman gawi-gawi yang wajib aja, yang sunnahnya tidak tapi nampak. Tapi yang nampak ini misalnya akhlaknya, sifat qanaahnya, sifat sabarnya, segala macam tuh. Itu lebih penting, ya. Nah, jadi mestinya saya tidak menyalahkan juga yang tadi saya katakan banyak berfoto sama habaib sama kiai lalu kenangan indah itu ditempelkan di ruang tamu atau di album, tapi itu justru setiap kita mandang tuh harus menjadikan kita tuh termotivasi gitu. Ya Allah, aku nih banyak kenal sama beliau ini lebihnya, ini lebihnya. Mudahan aku bisa nuruti itu semua. Nah, ibaratnya tuh ya seperti itu. Jangan semata-mata menjadi bahan kebanggaan. Tidak ada manfaatnya. Yakinlah tidak ada manfaatnya sama sekali kalau cuma sekedar berbangga. Apalagi kalau sampai nanti bisa tafakhur. Itulah kok tuh gawian kumpulan sama buntat aja, tengok aku nih ulama kiai kok kumpulannya. Seakan-akan kita kayak lebih jelas selamatnya, lebih bersihnya, lebih tingginya kedudukan seperti orang yang kita foto sama beliau dibanding orang lain yang mungkin tidak pernah sama sekali berfoto seperti itu. Dan orang itu pun sebenarnya hatinya bisa salah juga, ya untungnya kok ya pernah berkumpul sama anu. Lah, lagi-lagi sudah dibilang sekadar berkumpul itu tidak pernah menjamin keberuntungan. Karena kalau seandainya menjamin keberuntungan, mestinya tadi yang sejaman sama Rasulullah semuanya masuk surga. Logikanya begitu. Tapi ternyata tidak kayak gitu kenyataannya. Justru semakin banyak berani lagi melawan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan malah ingin membunuh. Nah, itu kan berarti ada sesuatu yang konslet gitu. Nah, jadi manfaat kita berteman dengan orang soleh, kita menyadari diri kita dewek, ya, mencerminkan diri kita, aku nih Allah pemalas istilahnya. Itu orang soleh itu rajinnya beribadah. Cuman ya supaya aku bisa kayak beliau. Nah, itu maksudnya. Aku nih pakaian tidak kekeruan gitu istilah kadang-kadang tuh. Tengok orang soleh itu bagus, dia berpakaiannya rapi. Nah, macam mana ya aku bisa seperti itu ya? Nah, itu yang maksudnya diturut tuh, ya. Kemudian yang ketiga di sini disebut C, memelihara dosa yang telah lampau. Ini maksud memelihara dosa yang telah lampau ini, yang dikehendaki itu adalah mengingat lalu menindaklanjuti, mentaubatilah bahasa simpelnya begitu. Jadi bukan memelihara dosa yang telah lampau, dosa itu macam awet biak terus menerus digawi dipelihara, bukan kayak gitu. Ya, nah, paham lah kan maksudnya. Jadi memelihara macam mana caranya kita mengingat-ingat dosa itu. Setelah diingat-ingat baru ada langkah kelanjutan, ditindaklanjuti. Macam mana caranya supaya dosa ini harus kosong nih catatannya nih, terhapus nih. Apa ya kiat-kiat aku bisa menyelesaikan dosa ini. Ah, itu maksudnya tadi yang dikehendaki memelihara dosa yang telah lampau. Gitu. Kemudian yang terakhir yang C atau yang keempat, D, yang D ya, tidak banyak khayalan. Nah, tidak banyak mahayal. Di sini bahasa beliau tidak banyak mahayal. Kalau bahasa Arabnya qasrul amal, maksudnya pendek angan-angan. Pendek angan-angan nih tidak berpikir hidup kita ini akan lama, tidak berpikir. Bahkan yang sering digambarkan di hadis itu,
Kalau kita sekarang nih di malam hari, sudah jangan lagi bayangkan besok itu masih hidup. Nah, istilahnya begitu. Coba nih, misalnya ada kepastian dari dokter ahli, pian ini berobat rumah sakit ngecek kesehatan. Barusan, misalnya habis maghrib tadi atau habis Isya ini barusan sebelum datang. Lalu kata dokter, aku berpengalaman dari merawat pasien, mengecek keadaannya, pian ini kayaknya umur cuma sampai besok. Wah, disampaikan ke kita apa yang terjadi. Saya yakin malam ini tidak ada goreng. Hah? Iya. Pasti kita akan apalah yang bisa kulakukan nih menuju besok nih. Pasti yang terpenting itu. Wah, mulailah mungkin, ya Allah, aku banyak kodoan sembahyang nih Allah. Maka dari itu aku cuma bisa menyicil seadanya cuma malam nih. Oh, pokoknya berhemat tuh sampai subuh. Ya. Yeah. Nah, itu pikirannya begitu. Bahkan Rasulullah itu di dalam kitab Risalatul Mudzakarah karangnya Imam Haddad, itu kalau beliau nelan makan, ngunyah itu beliau tidak sempat lagi berpikir entah sempat entah tidak tertakbub. Saking pendeknya angan-angan beliau. Ulama itu ada yang berwudu, padahal sungai itu tayamumnya di sini. Jadi kita ditanya orang, kenapa pian jelas sekali di situ tuh sungai, tidak ada jauh. Aku tidak pernah terpikir entah sampai tidak aku berjalan ke situ tuh beliau. Nah, macam saking pendeknya aman-aman, angan-angan. Beda sama kita, planning kita mantap. Nanti 3 bulan ke depan kita liburan ke sini ya. Tahun depan rencananya begini, kayak tahu tahun depan hidup. Apalagi sampai berani kredit puluhan tahun. Itu lebih la haula wala quwata illa billah lagi. Ya, jadi kalau bahasa guru bah itu, saya dengar pengajiannya, termasuk orang panjang angan-angan adalah berani mengkredit sesuatu. Jadi rupanya orang kredit itu buruk dalam pandangan agama. Kenapa? Karena berarti dia sanggup untuk menyicil sampai sekian tahun dan dia kayak tahu bakal hidup sampai tahun yang ditentukan. Apalagi kredit rumah sampai 20 tahun. Iya kan? Kenapa seperti itu? Nah, itu ciri kata beliau panjang angan. Siapa orang berani mengkredit? Dan memang di zaman Rasulullah pernah istilah itu seakan-akan kayak menegur lah seorang sahabat namanya Usamah, kredit barang 1 bulan cuman. Nah, lalu kata Rasulullah dia panjang angan-angan sebulan cuman. Jadi kalau di situ jangan berkredit. Termasuk haji sebenarnya. Saya sering dengar keterangan Buya Yahya tuh haji itu tidak wajib kita nabung kata beliau. Karena kalau nabung tuh kita seakan-akan memaksakan diri kita harus. Padahal kan dalilnya Al-Quran manistata ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu, dan mampu tuh tidak ada ngoyo gitu. Artinya memang keadaan ekonomi kita tuh bagus, diberi Allah lancar, tanpa susah-susah memang cukup untuk berangkat gitu. Sedangkan yang sekarang ini malah ada kita berhemat nabung, bahkan ada talangan lagi. Itu jelas berhutang. Kan logikanya kalau dia berhutang, dia berangkat tapi hajinya sah, tetap sah. Hanya saja itu namanya dia memaksakan dirinya. Karena setelah balik haji pasti nyicil. Kan logikanya gitu. Nah, dia nyicil tuh lagi jadi masalah dalam pandangan tasawuf. Kenapa? Cicilan tuh biasanya tidak ada mungkin tempo sebentar itu. Andai kan setahun aja. Berarti kan seakan-akan dalam pandangan tasawuf dia sudah punya anggapan aku masih hidup setahun ke depan. Nah, itu salahnya tuh di situ. Jadi macam pian-pian nih, jadi misalnya merasa tidak mampu dan memang kelihatan dari potongannya memang tidak mampu kan. Ya, dibai sangka aja. Itu usah maksa gitu nah. Nanti kalau memang sekarang dan usah perlu berhiri sama orang yang berangkat, itu memang fadlullah. Yu'tihi mayasha, anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Kalau cerita kehendak keinginan semua punya. Tapi urusan kemampuan Allah yang punya turun tangan dewek gitu. Ini aku kasih kata Allah. Bukan berarti dia yang berangkat tuh secara kedudukan di sisi Allah pasti lebih mulia daripada kita yang tak berangkat. Belum tentu. Bukan di situ tolak ukurnya. Ya. Kenapa? Karena buktinya ada bahasa haji mabrur. Logikanya kalau ada haji mabrur pasti ada haji ghairu mabrur. Jadi jangan kecil. Ya kita tidak buruk sangka, jangan juga. Haji itu belum tentu mabrur. Tidak kayak gitu maksudnya. Ya artinya yang berangkat haji itu yang harus takut-takut gitu nah, yang ketar-ketir, yang harap-harap cemas. Kenapa? Aku memang haji tapi belum tentu mabrur. Ibaratnya seperti itu. Nah, kita yang tidak berangkat nih sekuat tenaga, ya kalau macam-macam mau nabung-nabung tadi walaupun sebenarnya tidak ada di suruh nian, ya santai. Mau nabung dipersilahkan. Yang penting kebutuhan-kebutuhan wajib jangan tersia-siakan. Jangan apa nak abah nih nak pengen betul berangkat naik haji, maka dari itu mulai sekarang kau hari tempe ya makannya. Ya bapak abah nak nabung. Enggak kayak gitu juga istilahnya begitu. Jadi yang normal aja begitu.
Ya, wayahnya berduit unang galah Bang Amin dah. Iya, agak kurang buah karing, ya kan? Nah, lagi kita berduit ayam, enggak berduit tahi ayam. Ibaratnya, ya dah tuh ibaratnya. Jadi dinikmati hidup tuh. Iya, macam saya yang sering saya bolak-balik cerita. Saya setor 2 kali udah, tapi berangkat enggak nanti? Enggak tahu saya. Enggak ada kepikir entah kalau sampai umur memang ada nanti diberi Allah kemampuan. Karena kemampuan itu bukan hanya finansial. Iya kan, betul kan? Kadang duit mampu. Sangu sudah ada ninggalkan anak bini, sudah ada keluarga tuh selama berapa kita bagi misalnya 40 hari kita katakan. Ada. Apa ngarannya itu kendaraannya ada. Sekali masalahnya di mana? Di awak. Di kesehatan. Tak jadi berangkat. Betul kan? Gagal. Apa lagi? Duit ada, badan sehat, kendaraan ada, perjalanan tak ada aman. Tak bisa juga. Daripada orang yang kata tahu datang rudal, boom, ya, bermasalah, misal. Jadi serba ada gitu. Kalau kita ini memang kebanyakan duitnya yang masalah. Badan kuatlah, keinginan kuat juga. Kendaraan ada, duit kan tapi ada, tak bisa juga. Ibaratnya, ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi semua tuh yang disebut mampu tuh banyak sisi pandangnya. Nah, biarkan Allah berperan itu. Kita berjalanlah secara normal, syukur-syukur Allah lebihkan tadi berarti karunia dari Allah. Andaikan tidak, berarti bukan mengecilkan kita juga. Kenapa? Karena Allah yang punya gawi. Hakikatnya seperti itu. Kita lebih bagus tinggal menikmati saja. Pada kunjuk-kunjuk di sana, Mekah, umrah, boleh balik. Apa digawi di sana? Kunjuk handar. Ya. Banyak saya temukan informasi yang sedemikian itu. Jadi maksud saya jangan hal seperti itu saja gitu maksudnya. Dan kita tidak usah kecil hati. Ya. Kemudian mana tadi? Tidak banyak khayalan, ya, artinya tidak panjang angan-angan. Kemudian, wah ini panjang nih. Iya, ada 8 poin malah. Wah, ya, kan jam 10. Nah, man jalasa ma'a thamaniyati asnaf wallahu alam bissawab. Kita cukupkan.